Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan belajar anak merupakan dunia bermain anak, baik di luar maupun di dalam ruangan. Penataan lingkungan belajar anak merupakan penataan fisik baik di luar maupun di dalam ruangan. Pengelolaan lingkungan belajar anak adalah suatu kegiatan atau sarana yang dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berkreasi, bereksplorasi dalam melakukan kegiatan. Merupakan hal terpenting bagi perkembangan anak usia dini karena dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui perasaan yang dirasakan, perasaan yang terbentuk, kenyamanan yang dirasakan, dan kesempatan untuk berinteraksi yang diberikan oleh lingkungan. Tujuan pengelolaan kelas adalah agar siswa dapat melakukan pembelajaran dengan disiplin dan tertib dan agar dapat tercapainya suatu pembelajaran. Adapun untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan harapan, maka perlu dikembangkan beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, merefleksikan selera anak, dua, berorientasi pada perkembangan anak, yang ketiga, berpijak pada efisiensi pembelajaran anak. Pengaturan lingkungan belajar anak. Satu, yaitu tingkat perkembangan. Pengaturan belajar anak harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi aspek bahasa, kognitif, perkembangan fisik motorik, sosial emosional, dan lain-lain. Yang kedua, simulasi perkembangan. Pengaturan pembelajaran anak, pengelolaan pembelajaran anak harus sesuai dengan tujuan yang untuk mensimulasi perkembangan anak. Yang ketiga, menghindari cedera. Diusahakan ruangan atau pengelolaan belajar harus ditata agar menghindar dari cedera. Penempatan alat-alat, pemilihan alat bermain, dan yang lainnya itu harus melihat keselamatan anak. Lalu yang keempat itu adalah informasi. Yang keempat, informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima, kegiatan belajar anak harus berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Perencanaan lingkungan belajar anak. Yang pertama, perencanaan harian. Perencanaan harian harus diatur baik peralatan maupun pengaturannya itu. Pengaturan lingkungan belajarnya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesehatan, keamanan, dan saniter. Cahaya ruangan, cahaya yang masuk ke ruangan, ventilasi udara, temperatur udara, kamar mandi, WC, dan air itu harus ditata sedemikian rupa agar anak dapat mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Yang ketiga, keindahan, stimulasi, dan informasi itu ruangan-ruangan dan tempat-tempat belajar lainnya harus ditata sedemikian rupa dan dihias, dipercantik sedemikian rupa agar menarik perhatian orang dewasa dan anak. Pengaturan lingkungan belajar dan bermain di dalam kelas. Yang pertama, meja dan kursi dapat diubah-ubah. Yang kedua, dalam melakukan kegiatan, anak tidak harus selalu duduk di atas kursi, tetapi duduk di atas tikar atau karpet. Yang ketiga, penyediaan alat peraga sesuai dengan kegiatan belajar. Yang keempat, pengelompokan meja dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sehingga cukup ruang gerak bagi anak didik. Yang kelima, peralatan dan penyimpanan alat bermain ditata sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya agar anak mudah untuk menggunakannya. Yang keenam, berdirilah batasan-batasan pada area-area yang terpisah. Lalu yang ketujuh, identifikasi area-area yang relatif memungkinkan kenyamanan. Yang kedelapan, tempat-tempat, jadi penggunaan meja
itu harus dibatasi karena anak TK tidak selalu menggunakan meja, mereka selalu belajar di ruang terbuka. Lalu yang ke-9, tempat area-area kegiatan di dekat sumber-sumber yang diperlukan. Yang ke-10 itu ada dilengkapi area-area kegiatan dengan ventilasi udara, cukup ruang udara. Yang ke-11 yaitu tempat-tempat area-area atau ruangan diatur sedemikian rupa sehingga guru dapat mengawasi secara optimal, dapat memantau secara maksimal di setiap lokasi untuk memastikan keamanan. Adapun peralatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran harus memperhatikan 1. Keamanan, 2. Kondisi anak, 3. Kualitas, yang keempat peralatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, perabotan yang ada di dalam ruang kelas sebaiknya itu harus diatur dan ditata sedemikian rupa dan disesuaikan dengan ukuran anak. Adapun fungsi menata lingkungan belajar, yang pertama adalah mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangan. Yang kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi dan menyelesaikan masalah. Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar anak. Yang pertama, membuat anak merasa aman. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, mendorong anak untuk bereksplorasi. Yang keempat, mendukung anak untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Lalu yang keenam, harus memperhatikan kondisi anak, memperhatikan perkembangan anak, karakteristik anak. Yang ketujuh, lingkungan main yang ditata sedemikian rupa agar anak dapat melakukan kegiatan permainan atau berbagai kegiatan lainnya. Yang kedelapan, itu lingkungan yang dapat mengembangkan kemandirian anak. Yang kesembilan, itu adalah mengembangkan kepercayaan anak. Dan yang ke-10, mengembangkan motorik halus anak usia dini. Nah, selanjutnya prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar anak yaitu yang ke-11, lingkungan yang memfasilitasi berbagai kegiatan. Yang ke-12, ruangan atau tempatnya itu harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian atau mengundang minat anak. Lalu yang ke-13 itu adalah tempatnya itu harus mengandung unsur pendidikan. Yang ke-14, aman, nyaman, sehat. Yang ke-15 itu menekankan pada berbagai macam media.